Bismillah. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yunshaqu fajruhu illa wa yanada ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatajawwaz minni fa inni idza muditu la a'udu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan yang paling baik, kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Sehingga dengan adanya kenikmatan iman Islam tersebut, kita semuanya berada di masjid ini. Tentunya di sela-sela aktivitas kita, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang berdagang, ada yang sedang berbisnis, ada yang sedang berjualan. Kemudian kita tinggalkan sejenak pekerjaan-pekerjaan itu dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Jumat. Maka kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita semuanya meninggalkan sejenak pekerjaan, bisnis ataupun jual beli yang kita lakukan, kemudian kita bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah melalui Jumat, maka insya Allah di hadapan Allah kita termasuk orang-orang yang paling baik. Untuk itu marilah kita luruskan niat kembali bahwasannya kita datang ke masjid ini bukan hanya sekedar melepas lelah. Kita datang ke masjid ini bukan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban saja, ataupun kita datang ke masjid ini bukan hanya panggilan karena ada azan, karena panggilan DKM, bukan, tetapi karena undangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya undangan Allah, tata cara ataupun aturan-aturannya pun harus sesuai dengan aturan-aturan Allah, yaitu ketika khatib sudah naik mimbar, maka tinggalkan semua pekerjaan, fokus artinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, supaya Jumatan kita tidak termasuk Jumatan yang lalu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita yang indah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa khatib berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia ini dan lebih-lebih nanti di akhirat kecuali keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, siklus kehidupan manusia tentunya secara normal
manusia itu akan mengalami beberapa siklus atau tahapan, mulai dari tahapan janin, kemudian tahapan berikutnya tahapan menjadi bayi, kemudian tahapan menjadi anak-anak. Setelah anak-anak tumbuhlah menjadi remaja, dari remaja akan berganti lagi dewasa, dan dewasa akan mengalami proses tua. Pada akhirnya manusia itu tua, dan mau tidak mau manusia tersebut akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ini adalah proses siklus normalnya manusia. Akan tetapi takdir Allah mungkin setiap orang berbeda. Ada yang Allah sudah wafatkan ketika dia masih dalam janin, atau Allah wafatkan ketika masih anak-anak, atau Allah wafatkan ketika dia sudah dewasa, bahkan Allah wafatkan ketika dia sudah tua. Itu semua adalah takdir Allah yang menentukan. Dan beruntunglah bagi kita atau bagi bapak-bapak yang sudah mengalami tua, karena belum tentu seorang yang masih muda merasakan bagaimana tua. Kenapa? Karena yang namanya umur semua manusia tidak ada yang tahu. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses-proses tersebut manusia akan mengalami berbagai macam alam. Ada yang namanya alam rahim, dan tentunya alam rahim tersebut sudah kita lewati. Yang kemudian yang kedua, alam dunia, dan alam dunia sudah kita nikmati. Dan alam berikutnya yakni alam barzakh. Inilah alam yang sedang manusia mengantri untuk memasuki alam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, kita tahu bahwasannya detik, menit, jam, hari, tahun berganti. Justru dengan tahun berganti tersebut semakin mendekati kepada kita akan sebuah alam yang akan kita lalui, yakni alam barzakh, kemudian alam akhirat. Maka dengan adanya alam-alam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, coba kalian perhatikan, coba kalian teliti, coba kalian hayati, coba kalian lihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, sudah siapkah diri kita untuk menyongsong hari-hari atau alam-alam yang akan kita lewati tersebut. Di sini Allah memperingatkan kepada kita bahwasannya sudah siapkah diri kita untuk menyongsong hari berikutnya, hari esok. Ligot juga bisa dikatakan hari kiamat. Kita tahu Pak, bahwasannya hari kiamat mungkin akan semakin jauh, tetapi ligot besok di sini artinya kiamat itu akan datang, akan terjadi. Bahkan ada ulama berpendapat bahwasannya ada yang namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu kiamat kematian. Nah, dan seseorang yang mengalami kematian itu tidak tahu berapa umurnya, sedang apa dia, di mana tempatnya, tidak. Artinya ligot di sana mengingatkan kepada kita akan senantiasa berhati-hati. Sudah seberapa banyak artinya persiapan kita untuk menyongsong hari esok, hari kiamat, hari kebangkitan, hari yaumil akhir. Sudah seberapa banyak persiapan yang sudah kita siapkan. Sebab ketika manusia mati, maka tatba'u salasun, 3 hal yang akan mengiringi ketika seseorang yang sudah wafat. Salasun, 3 hal tersebut, yang pertama adalah ahlu, keluarganya. Ketika seseorang meninggal, ketika seorang wafat, dia akan mengiringi. Kemudian maluhu, hartanya akan mengiringi. Wa amaluhu, dan yang ketiga amalnya akan mengiringi ketika seseorang
sudah wafat. Ketika hal tersebut akan mengiringi. Cuman wasnani yang kedua orji, mereka akan kembali lagi. Ahli keluarganya akan kembali lagi. Ketika sudah kita dikuburkan, tidak mungkin keluarga kita akan ikut kuburan kita. Farji, mereka akan kembali lagi. Wa maluhu, hartanya pun akan kembali lagi. Berapa banyak mobil, berapa banyak motor yang mengiringi kita, itu harta kita. Semuanya akan kembali lagi ketika kita wafat. Ketika kita sudah masuk ke dalam alam barzakh tersebut, tidak ada yang akan ikut dengan kita. Yang ketiga, amaluhu wa yabqa wahidun, dan yang kekal adalah amal kita. Wa yabqa amaluhu, amal ini yang akan senantiasa menemani kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, maka Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Coba hisablah diri kita. Sudah seberapa banyak amal perbuatan kita? Sudah seberapa banyak bacaan Al-Quran kita? Sudah seberapa banyak salat-salat kita, saum kita? Sehingga amal-amal tersebut akan senantiasa mengiringi kita. Atau bisa jadi dengan bergantinya tahun baru, dengan bergantinya detik, jam, menit, justru semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Untuk itu Umar bin Khattab menjelaskan, hisablah diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat berikutnya Allah juga menjelaskan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kamu seperti kalladzina nasullaha, orang-orang yang senantiasa melupakan terhadap Allah. Apa maksudnya melupakan terhadap Allah? Artinya janganlah kita seperti orang-orang yang tidak tahu tujuan kita, yakni untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. Janganlah kita seperti orang yang tidak tahu bahwasanya hakikat kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Falamma nasu, artinya janganlah kita melupakan terhadap peringatan-peringatan Allah. Janganlah kita lupa terhadap ancaman-ancaman Allah. Ketika manusia lupa akan peringatan-peringatan Allah, ketika Allah peringatkan kepada manusia melalui ustaz, melalui siapa saja untuk menegakkan, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, kemudian kita lupakan perintah-perintah Allah, maka fa'ansahum anfusahum, jangan salahkan Allah ketika Allah pun pada suatu saat, pada yaumil akhir nanti akan melupakan kita. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah seperti orang-orang yang fasik. Maka dalam ayat lain Allah menjelaskan, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa orang yang berpaling an dzikri, dari peringatan Allah, dari mengingat Allah. Ketika adanya adzan Jumat, ketika adanya sholat, seseorang tersebut melupakan terhadap peringatan-peringatan tersebut. Wa man a'rada an dzikri, berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut, berpaling dari peringatan Allah tersebut, lupa terhadap peringatan Allah tersebut, fa inna lahu ma'isatan danka, maka Allah akan memberikan
adanya kehidupan yang sangat sempit. Artinya orang yang senantiasa lupa terhadap Allah, kendati pun orang tersebut hidupnya mewah, hidupnya serba ada, akan tetapi yakin Pak bahwasannya dalam kehidupannya ma'isyatan dengka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Kendati pun orang tersebut bergelimang harta, akan tetapi dirinya, hidupnya akan senantiasa sempit, sehingga kehidupannya terus mengajar kehidupan dunia. Kenapa? Karena Allah di sana menyempitkan kehidupannya ma'isyatan dengka. Bahkan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan Allah akan mengumpulkan bagi orang-orang yang lupa terhadap peringatan Allah itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sehingga mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan mataku ya Allah? Kenapa aku tidak bisa melihat pada hari ini ya Allah? Wa qad kunta basira, padahal dulu aku di dunia bisa melihat. Orang ini protes kepada Allah. Kenapa ya Allah, saat aku dihidupkan di yaumil kiamat aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Maka jawaban Allah apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakan, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan oleh aku, kata Allah. Jadi orang tersebut protes kepada Allah, kenapa tidak bisa melihat? Oleh Allah dijawab, dulu ketika datang ayat-ayat Allah, kamu pun lupa. Dulu ketika datang perintah-perintah Allah, kamu pun lupa. Maka jangan salahkan Allah. Kalau pada hari ini kadzalika atatka ayatuna wa nasyitaha wa kadzalika yauma tunsa, maka jangan salahkan Allah ketika hari ini aku pun melupakan. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama hormat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika Allah masih memberikan kepada kita umur, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, maka jangan sia-siakan kehidupan kita. Bahwasannya kehidupan kita semakin hari semakin berubah, baik dari hari, minggu, bulan, tahun, justru akan semakin dekat kepada kita akan yang namanya kematian. Untuk itu, sudah seberapa banyak perbekalan yang sudah kita persiapkan untuk menyusul hari di mana hari tersebut tidak ada yang menolong, baik keluarga kita, tidak akan yang menolong harta yang kita miliki, tetapi yang akan menolong adalah saat ini, yaitu seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga, untuk tetap bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, di mana tujuannya adalah untuk perbekalan kita pada hari, yakni yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah dari kesalahan kita pribadi. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi